Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar bahwa harta yang kita miliki itu semuanya bukan milik kita. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta-harta yang Allah titipkan kepada kita ada satu kadar takaran yang Allah tetapkan untuk kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik mereka yang membutuhkan yang langsung berani menghadapi kita untuk memintanya, ataupun kepada mereka yang menjaga harga dirinya dan tidak berani untuk meminta kepada kita. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa siapa orang yang menahan zakatnya, maka hartanya secara keseluruhan pasti akan rusak, bahkan bisa habis. Ketahuilah, semakin kita memberikan, maka akan semakin banyak harta yang akan Allah berlipat gandakan untuk kita. Allah membalas, Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Sedangkan andai kata kita tidak mampu, kita tidak bisa memberikan, atau kita enggan untuk memberikan, sadarlah bahwa harta itu bisa habis, harta bisa lenyap dan hilang. Bahkan harta yang kita miliki bisa ditipu orang atau bahkan dirampok oleh orang. Karenanya harta harus kita sadari ia memiliki haknya sendiri, yaitu sedekah dan zakat. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Tabrani, dan Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, "Hasinu amwalakum," bersembunyi-sembunyi. Ia lihat sebuah rumah, ia kira itu adalah rumah orang miskin, akan tetapi begitu dia taruh sedekahnya, keesokan harinya Madinah, kota Rasulullah, gempar bahwa ada orang yang sedekah kepada orang yang biasa mencuri rumah. Cara menunaikan dan membayar sedekah, dan untuk menolak bala, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk sering berharap dan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harta kita untuk membentenginya, Anda harus sering-sering menunaikan zakat ketika sudah tiba saatnya dan ketika dia sudah mencapai nisabnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang pengusaha sarang walet puluhan juta bahkan ratusan juta ia bisa dapatkan dengan cara yang mudah, dengan cara yang mungkin awalnya tidak disengaja oleh dia, akan tetapi Allah kasih rezeki yang banyak dengan mendatangkan walet-walet kemudian bersarang di kediamannya atau di gedung-gedung miliknya, maka sekali petik dia bisa mendapatkan puluhan bahkan ratusan juta. Seorang pengusaha sarang walet pernah datang kepada saya. Dia mengatakan bahwa betapa sering gedung-gedung sarang waletnya diambil oleh rakyat sekitar, oleh masyarakat setempat. Bahkan security, centeng yang ia bayar untuk menjaga gedungnya bahkan turut mencuri. Subhanallah. Maka kemudian saya bertanya, berapa persen yang ia bayarkan zakatnya? Ia mengatakan bahwa ia telah mengeluarkan 2,5%. Maka kemudian saya mengatakan 2,5% tidak cukup. Ketahuilah bahwa zakat untuk sarang walet adalah minimal 10%. Dari mana hitungan itu? Saya katakan bahwa Anda tidak mendatangkan walet-walet itu, akan tetapi Allah yang mendatangkan. Anda hanya membuat sarang, Anda hanya membuat gedung, dan karenanya Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi Anda. Namun sayang, karena Anda tidak menunaikan yang 10%, maka masyarakat pun turut mencurinya. Apalah bedanya dengan pertanian, di mana pertanian yang itu menggunakan irigasi, Allah dan Rasulnya tetapkan 5%, sedangkan pertanian yang tak ada hujan, yang mengandalkan kemurahan hati Allah untuk menurunkan air hujan, maka tarifnya 10%. Karena itulah, sejak saat itu sang pengusaha barangkali mencoba apa yang pernah saya usulkan, dan subhanallah, karena dia menunaikan zakatnya, maka sejak saat itu tidak pernah lagi terdengar bahwa gedung sarang waletnya dicuri orang.